pemirsa, kembali lagi di Dokter Indonesia. Kali ini Dokter Indonesia akan menjawab pertanyaan yang banyak sekali nih. Sudah dikirimkan melalui email dan juga Twitter, yaitu pertanyaan sudah tidak asing lagi, yaitu tentang menstruasi. Nah, menstruasi itu sendiri kan banyak sekali nih yang masih belum mengerti tentang yang normal dan yang tidaknya itu seperti apa sih, bentuk darahnya itu seperti apa sih. Nah, kali ini sudah hadir bersama kami yaitu Dokter Santi. Apa kabar Dokter Santi? Dan juga masih sama Wizi nih. Iya. Kali ini kita mau bahas tentang darah menstruasi. Kalau dari Wizi sendiri, punya pendapat sendiri nggak sih tentang darah menstruasi itu sebenarnya bagaimana? Iya. Ada normal atau yang tidak gitu? Aku di sini juga pengen banget tanya sama Dokter Santi. Jadi banyak banget kan orang yang bilang kalau darah menstruasi itu adalah darah kotor. Nah, itu bener nggak sih, Dok? Oke, darah menstruasi itu sebetulnya bukan darah kotor ya Mbak Wisi ya. Jadi dia darah yang bercampur dengan luruhnya dinding rahim ya. Jadi campur antara darah dengan dinding rahim, kemudian dengan lendir-lendir vagina kita, kemudian juga dia dengan flora-flora dari vagina. Jadi dia campuran seperti itu. Nah, bedanya kalau darah biasa itu dia ada faktor-faktor pembekuan. Jadi kalau kita luka dia kan cepat kental ya. Nah, tapi kalau darah haid dia ada antikoagulannya. Artinya apa? Artinya darah haid itu lebih lambat ya membekunya. Jadi ketika kita haid darahnya kan kita lebih encer seperti itu. Ini ya perbedaannya. Jadi dia bukan darah kotor. Tapi kalau membicarakan tentang jumlahnya nih, banyak juga nih pemirsa di rumah yang belum tahu sebenarnya jumlah yang normal ketika siklus menstruasi itu berjalan tuh seberapa banyak sih? Jumlah normal itu kita bisa bervariasi ya, jadi antara 5 sampai 80 cc. Jadi kalau kita satu pet yang bukan yang panjang ya, bukan yang night, yang pet biasa itu kira-kira 10 cc kandungannya. Jadi dia diperbolehkan kira-kira 2 sampai 8 kali ganti pembalut dalam satu hari. Kalau dia kurang dari 2 kali ganti pembalut atau lebih dari 8 kali ganti pembalut, kita sebut dia darahnya sudah ada kelainan. Pasti berbeda ya. Iya. Tapi itu juga kaitannya apakah harus penuh satu pembalut atau mungkin cukup biasa Kalau saja? yang namanya 10 cc itu biasanya yang penuh. Yang penuh Penuh satu itu pembalut. 10 cc Iya, itu ya? iya, Oke, lalu untuk warnanya sendiri. Depan kita ini ada demonstrasi ya. Di sini adalah dummy ya. Di mana ini adalah properti dari bentuk-bentuk dan warna darah menstruasi yang kita buat. Nah, di sini sudah ada bermacam-macam konsistensinya. Dokter Santi, gimana caranya membedakan darah yang normal dan yang termasuk tidak normal itu seperti apa? Oke. Dari dummy ini sebetulnya darahnya ini dari yang sini sampai sini ini darah normal ya. Yang mana nih? Ini? Yang ini. Ini normal. Jadi ini tergantung tahapan hari Masih daripada normal, haidnya. masih normal. Ya, tergantung dari tahapan hari haidnya. Jadi Oke. rahim kita itu bentuknya kan seperti buah alpukat ya. Jadi dia ada lendir di di mulut rahimnya, itu maksudnya untuk menutup supaya kuman-kuman itu tidak naik ke dinding rahim. Jadi pertama kali kita haid maka lendir ini dulu yang akan lepas, diikutin dengan aliran darah yang lebih sedikit. Jadi ini contohannya sebetulnya ini harusnya ada lendir darah dulu, lendir. Jadi kalau kita haid yang pertama kali lendirnya berwarna kemerah-merahan seperti itu. Seperti ini ya. Ya, ini kan ada lendir, di ada sampingnya lendirnya, ya dicampur dengan darah darah. yang masih segar. Ya, merah. darah masih segar ininya. Nah, Oke. kemudian kalau di hari keduanya, karena dinding rahim yang rontok itu lebih banyak jumlahnya, sehingga faktor antikoagulan tadi bekerjanya dia lebih telat, ada bagian yang cair, ada bagian yang masih menggumpal karena faktor antikoagulannya belum bekerja dengan sempurna seperti itu. Ini biasanya di hari kedua, hari ketiga kan kita masih seperti ini bentuknya. Bentuknya pun masih Ini banyak ada ini dinding gumpalan-gumpalan. rahim sebetulnya. Karena Gumpalan-gumpalan memang seperti ini. proses menstruasi itu kan gunanya adalah untuk meluluhkan dinding rahim. Ya. Makanya ada jaringan-jaringan yang ikut terlarut di dalam darah yang keluar ya. Iya, betul. Nah, Oke. selanjutnya karena sudah mulai dinding rahimnya sudah mulai sedikit lagi yang rontok ya. Jadi dia tinggal ini mulai merah lagi dan akhirnya berwarna kehitaman. Warna kehitaman di sini sebetulnya dia disebabkan karena terpengaruhnya pH vagina yang bersifat asam. Jadi sebetulnya kan harusnya dia merah cair tuh, merah segar. Tapi karena dia melewati vagina, kalau jumlahnya dia nggak terlalu banyak, maka darah itu akan berubah menjadi hitam. Nah, kemudian dia akan berubah flek-flek. Itu artinya bahwa
darah yang di dalam rahim itu sudah jumlahnya sudah tinggal sedikit lagi yang akan keluar. Iya, tapi dok kalau misalnya ada gumpalan kayak gini biasanya Akan nyeri kan? Iya betul. Nyeri itu jadi karena rahim yang berkontraksi, yang berusaha mengeluarkan bekuan-bekuan darah itu keluar. Kan mulut rahim itu kan kecil sekali, ya. Jadi dia harus memompa. Itu yang kita rasakan mules. Makanya Tapi rasa mules itu mules. pun tidak boleh yang sampai sakit sekali. Berlebihan ya. Yang berlebihan. Karena itu kalau dia sudah sakit sekali artinya dia ada masalah lagi di dalam Iya, rahimnya. karena aku biasanya hari pertama itu selalu ngerasain nyeri sampai pingsan kadang-kadang. Oh, sampai ya? pingsan? Iya, sampai pingsan. Nah, sudah pernah periksa belum ke dokter kandungan? Sudah pernah periksa, cuman harus dilihat lagi di dalamnya, cuman harus pakai USG ya. ya USG. Jadi aku masih takut sih. Gitu. Oke, nah ini ada juga nih pertanyaan nih bagi pemirsa yang belum tahu nih. Kadang-kadang kan warna dari menstruasi ini kan harusnya seperti ini. Tapi apakah yang terjadi atau apakah itu merupakan tanda yang tidak normal kalau darah yang berwarna gelap ini muncul di awal-awal? Bagaimana Dokter Santi? Jadi warna haid berwarna gelap itu kan tadi yang saya bilang dia karena melewati faktor keasaman dari vagina ya. Artinya bahwa menandakan jumlah darah yang dari rahim itu baru berjumlah sedikit. Sering kan ya kita suka flek-flek dulu di depan sebelum haid kita flek dulu, kemudian kita baru haid, kemudian baru flek lagi. Nah, antara flek awal sama sampai akhir itu kita tidak boleh lebih dari 8 hari batasannya. Kalau dia sudah lebih dari 8 hari maka kita katakan dia mengalami gangguan haid yang harus kita lihat lagi kenapa mengalami gangguan haidnya seperti itu. Kaitannya dengan kondisi kesehatan tubuh kita? Ya itu tadi. Jadi kalau gangguan haid itu kan macam-macam penyebabnya. Ininya. Kalau kita dari dunia kedokteran dibedakan antara yang struktural dan non struktural ininya. Struktural itu artinya apa? Artinya bahwa ada kelainan di rahim yang menyebabkan perdarahan itu menjadi lebih banyak. Yang non struktural itu di luar itu. Jadi kalau kita struktural, kita singkatan kita sebut dengan palm atau telapak tangan. Jadi P-nya itu adalah polip, A-nya adalah adenomiosis, L-nya adalah leiomyoma, M-nya adalah malignancy atau keganasan. Nah, Jadi kalau ada kemungkinannya ada 4 itu. ya, atau yang non struktural. Non struktural itu kita singkatannya menjadi koin. Koin itu koin uang koin ya. Jadi C-nya itu untuk koagulopati, artinya ada kelainan dalam sistem pembukuan darah. Jadi macam-macam, mungkin dia ada penderita SLE atau trombopati apa segala macam. Itu Kemudian bawaan ya, kelainan iya, bawaan. yang memang sudah ada sakit sebelumnya, adanya kelainan di endometrium, ya, terus adanya ovulatory dysfunction. Ovulatory dysfunction itu artinya adanya ketidakseimbangan hormonal. Mungkin sering sekali ya kita dengar ya kata-kata ketidakseimbangan hormonal. Kemudian yang I-nya iatrogenik. Iatrogenik itu mungkin karena pemakaian IUD seperti itu. Jadi suka ada Spiral flek-flek. ya. Suka ada flek yang muncul ketika penggunaan KB Spiral. Tapi pernah kan Dok, ada orang-orang yang mengalami seperti ini? Kalau Wizi belum pernah? Dok? Belum. Ini kayak mama aku deh. Oh iya, Mama sempet. suka ada jaringan ya, jaringan yang muncul pada daerah darah menstruasi itu. Nah kalau penonton di studio, ada nggak yang pernah mengalami seperti ini nih? Keluar jaringan gumpalan-gumpalan besar berbarengan dengan darah yang muncul. Ada yang pernah? Ada yang pernah, Ada yang pernah loh, ibu-ibu di sana tuh ada yang pernah tuh. Ini sebenarnya menandakan apa nih, Dokter Santi? Oke. Perlu diwaspadai? Perlu diwaspadai. Kalau dia gumpalannya terlalu besar-besar, itu bisa dua penyebabnya. Satu karena dinding rahim yang terlalu tebal akibat ketidakseimbangan antara hormon estrogen dan progesteron menyebabkan pertumbuhan dinding rahim itu terlalu berlebihan sehingga ketika dia luruh menjadi seperti itu. Besar-besar ininya. Jadi besar-besar ya? Ya, penebalan dinding rahim. Yang kedua adalah mungkin saja itu adalah keguguran bisa. Jadi mungkin telat berapa hari, semestinya dia hamil terus dia keguguran bisa seperti itu juga. Keluar jaringannya Iya, akhirnya. Dan itu besar-besar. tentu harus dilakukan tindakan juga oleh dokter kandungannya untuk membersihkan. Tidak selalu tindakan sih, biasanya kita bisa dengan Obat obat-obatan, cukup. tergantung kondisi ininya dilihat. Oh iya, aku Oke. mau nanya lagi nih sama Dokter Santi. Aku kan selalu hari pertama itu selalu nyeri perutnya. Itu boleh nggak sih kalau misalnya minum obat pereda nyeri?
Minum obat pereda nyeri itu boleh untuk pertolongan pertama, tapi kalau berkata banget, artinya kan itu intensitasnya sudah di luar normal, sebaiknya harus kita cari kenapa bangetnya. Jadi ada beberapa penyakit yang menyebabkan nyeri haid itu sangat hebatnya, itu harus kita obatin dengan baik. Nah, itu dia. Makanya jangan terus-menerus menggunakan obat. Itu bisa saja menandakan sesuatu yang berbahaya loh, Wizi. Apalagi sampai pingsan. Iya. Oh, nanti habisnya mungkin bisa periksa Dokter Santi. Iya, kayaknya aku mau nanya-nanya lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak Dokter Santi. Oke. Terima kasih. Tetap di Dokter Os. Kalau kita ngomongin kehamilan, yang paling penting itu adalah nutrisi dalam kehamilan harus Konsumsi nutrisi tepat saat hamil. jumlahnya yang harus banyak, tetapi adalah nutrisinya. Jadi selama kehamilan harus ada asam folat,